Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pemuda Surabaya yang terkenal dengan sebutan arek-arek Surabaya jelas merasa gusar melihat tindakan Belanda yang tidak menghargai dan tanpa izin mengibarkan bendera merah putih biru di wilayah Indonesia. Arek-arek Surabaya tidak tinggal diam.
Melihat kesewenangan Belanda di tanah air yang dapat disimpulkan bahwa mereka ingin menunjukkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Kobar semangat arek-arek Surabaya yang pada saat itu tengah melakukan aksi pengibaran merah putih di segala penjuru secara langsung berkumpul di depan halaman Hotel Yamato. Pada tanggal 18 September 1945, terjadi suatu diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda di dalam Hotel Yamato, yakni dengan datangnya Sudirman sebagai wakil pemerintahan Indonesia dengan dikawal ketat oleh Haryono dan Siddik untuk berunding dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. Plukman beserta pasukannya. Dalam diplomasi tersebut, Belanda menolak untuk menurunkan benderanya dari puncak tertinggi Hotel Yamato dan justru menyerang pihak Indonesia dengan mengeluarkan pistol. Siddik sebagai pengawal dan bertugas menjaga Sudirman tentu secara refleks menyerang kembali Plukman hingga tewas. Namun, Siddik sendiri kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. Sudirman bersama Haryanto yang berusaha keluar mencari perlindungan dari serangan pasukan Belanda, akhirnya disambut oleh arek-arek Surabaya yang tengah berkumpul di luar hotel. Selanjutnya, Sudirman bersama Kusno Wibowo kembali masuk dalam hotel dan memanjat tiang bendera untuk merobek warna biru bendera Belanda dan kemudian mengibarkannya kembali menjadi merah putih. Hal tersebut menjadi latar belakang pertempuran Surabaya yang kemudian secara berantak terjadi pertempuran pada tanggal 27 Oktober antara arek-arek Surabaya melawan Inggris yang pada saat itu memihak pada Belanda. Pertempuran ini terus terjadi hingga Jenderal Houghton meminta Presiden Republik Indonesia untuk meredamkan pertempuran. Pada tanggal 29 Oktober, perjanjian diplomasi antara Indonesia dan Inggris ditandatangani dengan adanya gencatan senjata. Namun, pada hari berikutnya, karena masih labilnya kondisi psikis pada pasukan baik dari Indonesia maupun Inggris, kembali terjadi pertempuran antara Indonesia dengan pihak ASNI atau Inggris yang menewaskan Jenderal Malabi. Setelah peristiwa yang menewaskan Jenderal Malabi tersebut, pihak Inggris mengutus Robert Masters sebagai penggantinya yang kemudian mengeluarkan ultimatum terhadap pihak Indonesia agar para tentara maupun pemuda yang bersenjata menyerahkan diri dengan batas akhir tanggal 10 November 1945, serta menyerahkan senjata mereka sebelum jam 6 pagi. Ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris tersebut jelas membakar amarah para pejuang hingga menolak semua keinginan tersebut. Hari bersejarah tersebut benar-benar datang di mana pada tanggal 10 November, pasukan Inggris secara membabi buta melakukan serangan terhadap pasukan Indonesia dan rakyat di Surabaya. Kendaraan tempur seperti pesawat dan tank milik Inggris semua dikerahkan untuk membunyi-hauskan Surabaya. Serangan udara dengan menjatuhi bom daerah-daerah pemerintahan Surabaya jelas mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari pihak Indonesia. Pertempuran 10 November 1945 menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ribuan rakyat Indonesia tewas dalam pertempuran tersebut. Begitu pula dengan pihak Inggris. Pasukan yang didatangkan dari India juga menjadi korban dari pertempuran tersebut. Tercatat lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran Surabaya. Karena itu pula, hingga kini pemerintahan Indonesia selalu mengenang peristiwa tersebut dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan pada tiap tanggal 10 November. Jauh di sana di ujung dunia, aku datang membawa harapan bersama kawanku, umat hamba Tuhan, bersatu untuk kelestarian alam. Bumi kita ini taman kehidupan. Lautan direlur langit biru, mari kita bersama cegah kerusakan. Satulah wahai bangsa sedunia, bersatu, bersatulah kawan.
bikinan